menghadiri Yubileum untuk Dunia Komunikasi. Pada tahun 2025, kita merayakan Yubileum Gereja yang diumumkan oleh Paus Fransiskus dengan tema Peziarah Harapan. Suster Mari Sowa dan Mary Praba yang bertanggung jawab atas tema jaringan global dan teknologi dalam pemerintahan umum, dan Suster Mari Joanna yang bekerja sebagai webmaster kongregasi dengan senang hati menghadiri acara pertama dari rangkaian Yubileum, yaitu Yubileum untuk Dunia Komunikasi. Pada tanggal 24 Januari, Basilika Santo Yohanes Lateran menjadi tuan rumah penyambutan liturgi penitensi dan misa peresmian. Liturgi penitensi dilakukan dengan relikwi Santo Franciscus de Sales, santo pelindung para jurnalis dan penulis, ditahtakan di atas altar. Sebuah nyanyian pujian yang indah dibawakan sebagai liturgi sabda, diikuti dengan waktu untuk pengakuan dosa secara pribadi. Setelah itu, Kardinal Baldassare Reina, Vikaris Jenderal Keuskupan Roma, merayakan misa pengukuhan. Keesokan paginya, tanggal 25, kami berangkat menuju ke Vatikan. Ziarah ke pintu suci Basilika Santo Petrus dimulai dari Piazza Pia di ujung Via Conciliazione. Terdapat formulir doa yang disediakan untuk kami ikuti saat kami berjalan dari Via Conciliazione menuju pintu suci Basilika. Kecuali kami bertiga, semua orang tidak saling mengenal. Namun dengan satu hati dan satu suara, kami berdoa sambil berjalan. Kami dipandu menuju aula audiensi Paulus ke-6. Aula tersebut dipenuhi oleh orang-orang dari 138 negara. Pembicara pertama, peraih hadiah Nobel Perdamaian Maria Ressa, menyampaikan pidato yang sangat singkat namun bermakna dan sangat mengena di hati kami. Kemudian dilanjutkan dengan pembicara dari seorang penulis terkenal, Colum Mekan. Selanjutnya dilanjutkan dengan audiensi dengan Paus Fransiskus. Paus mengutip Santo Yohanes Pembaptis, Nabi besar pengharapan, sebagai contoh dan mendorong kami untuk menjadikan Yubileum ini sebagai suatu kesempatan untuk memperbaharui iman dan mempraktekkan persaudaraan. Pada tanggal 26, hari terakhir acara Yubileum Komunikasi Sedunia, dilaksanakan Misa Minggu Sabda Allah yang dipimpin oleh Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus. Dalam misa tersebut, Paus menganugerahkan pelayanan lektor kepada 40 orang awam dari 11 negara. Kami berharap bahwa masing-masing dari kita sebagai komunikator di era ini menjadi peziarah harapan yang menaruh pengharapan pada sabda Tuhan dan berkomunikasi secara lebih dekat dengan Tuhan, dunia, komunitas, dan diri kita sendiri. Dari tanggal 12 hingga 21 Januari 2021, Junior Korea mengadakan pertemuan dengan tema Kairos, masa kini yang penuh dengan kehidupan. Tema tersebut diambil dari kata Yunani kuno Kairos, momen yang bermakna sebagai lawan dari Kronos, waktu yang berlalu tanpa makna khusus. Untuk fokus pada bagaimana mengisi waktu sekarang ini dengan kehidupan yang bermakna dan kegembiraan, dan bagaimana menyajikan momen berharga untuk memberikan kehidupan bagi orang lain. Kami juga memikirkan cara yang benar dalam menggunakan berbagai perangkat elektronik. Program kami terdiri dari tinjauan tahun lalu berdasarkan rencana pembinaan kami dan ceramah dan berbagai
tentang penggunaan media dan ponsel oleh Suster Mari Simeon dan masa kini yang penuh dengan kehidupan oleh Suster Mari Philippa. Ceramah-ceramah ini menuntun kita untuk merefleksikan bahwa kita semua adalah makhluk berharga dengan keunikan, terhubung satu sama lain dalam hubungan. Mereka membantu kita melihat bahwa ketika kita tidak menangani emosi kita dengan benar atau tidak berada dalam hubungan yang benar dengan orang-orang di sekitar kita, kita mungkin cenderung menggunakan media dan perangkat untuk pelarian. Kami kemudian memutuskan untuk mengambil beberapa langkah untuk menjadi pengguna yang positif dan sesuai. Yang pertama, membuat kantong kecil untuk menyimpan ponsel sebelum tidur. Yang kedua, menggunakan waker daripada menggunakan ponsel. Yang ketiga, mematikan ponsel di waktu malam. Kegiatan lain dalam program kami adalah membersihkan Mary Hall, Kana Hall, ruang pendidikan, dan lorongnya. Terlepas dari keprihatinan kami sebelumnya tentang pertemuan, karena pandemi yang merajalela, kami didukung dan dirawat dengan doa dan cinta oleh para suster rumah provinsi. Keadaan saat ini memang membuat kita melihat pada hal-hal yang kita anggap remeh, tapi harus kami tinggalkan dalam perspektif yang berbeda. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan dan para suster atas waktu yang indah ini, kami masing-masing kembali ke pelayanan kami dengan pikiran dan kekuatan yang diperbaharui. Peresmian Sekolah Notre Dame Santa Yulia, Provinsi Salib Suci Passo Fundo, Brasil. Sejak zaman Santa Yulia Beliar di Prancis, Belgia, dan para pendiri kita, Suster Maria Aloysia dan Suster Maria Ignacia di Jerman, tradisi Notre Dame kita telah memiliki komitmen yang mendalam terhadap pendidikan, berakar pada karisma, mewartakan kebaikan dan penyelenggaraan ilahi. Misi ini terus berkembang dengan pendirian lembaga pendidikan lainnya. Pada tanggal 20 Januari 2025, Provinsi Salib Suci merayakan peresmian Sekolah Notre Dame Santa Yulia di São Domingos de Maranhão di timur laut Brasil. Sekolah yang didedikasikan untuk melayani 65 anak kurang mampu berusia 4 dan 5 tahun ini dipimpin oleh Suster Margarida Maria Juver dan dikelola oleh sebuah tim yang terdiri dari 14 orang profesional berdedikasi yang berkomitmen untuk mengembangkan siswa secara menyeluruh. Upacara pembukaan dihadiri oleh berbagai pejabat pemerintah kota, termasuk wakil wali kota, sekretaris pendidikan dan bantuan sosial, dan pastor paroki setempat yang memberikan berkat untuk sekolah baru tersebut. Pemberian nama ini untuk menghormati Santa Yulia Beliar. Sekolah ini mewujudkan semangat seorang wanita yang meskipun menghadapi tantangan besar dan sumber daya yang terbatas, mengabdikan dirinya untuk pendidikan dan membantu mereka yang membutuhkan. Terinspirasi oleh warisannya, lembaga baru ini bercita-cita untuk menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pertumbuhan, dipandu oleh pedagogi, kebaikan dengan ketegasan,
seperti yang diajarkan oleh ibu rohani kita. Lebih dari sekedar fasilitas pendidikan, Sekolah Notre Dame Santa Yulia berdiri sebagai bukti misi abadi suster-suster Notre Dame di Brasil. Selama lebih dari 1 abad, mereka tetap teguh dalam komitmen mereka kepada mereka yang paling rentan, memastikan bahwa pendidikan berfungsi sebagai pembawa atau mercusuar harapan dan transformasi. Santa Yulia, doakanlah kami para pendidik, kolaborator, anak-anak dan keluarga mereka. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Dalam menanggapi rencana yubileum kongregasi kita untuk mendedikasikan 175 jam pelayanan di luar pelayanan normal kami, Suster Patricia Marie McLean, Suster Mary Veronica Tong-in, dan Suster Mary Livia Acero menanggapi undangan untuk melayani para tunawisma di Yayasan Caritas Roma. Organisasi ini dimulai oleh Paus Yohanes Paulus II dan terus berlanjut hingga saat ini dengan bekerja sama dengan Vatikan dan Kota Roma. Caritas Roma bertujuan untuk mempromosikan karya pastoral Bapa Suci bagi orang miskin, tunawisma, terpinggirkan, dan orang-orang yang kurang beruntung. Caritas Roma melayani para lansia dan kaum muda, baik pria maupun wanita, yang sakit, cacat mental, tunawisma, dan yang kelaparan. Pelayanan mereka adalah menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi para tunawisma, merawat orang sakit, menawarkan pakaian dan tempat tidur bagi mereka yang membutuhkan, dan masih banyak lagi. Fasilitas ini menerima sukarelawan, baik sebagai individu maupun kelompok. Saat ini, lebih dari 20 kongregasi religius telah berkomitmen untuk mengulurkan tangan untuk membantu. Banyak perusahaan, gereja, keluarga, dan organisasi juga datang untuk menjadi sukarelawan. Kami diundang oleh Bruder Francis Atusi Mary, seorang Bruder Rosiminus. Kongregasinya Institute of Charity atau Institusi Caritas, di antara banyak kongregasi lainnya, telah membuat komitmen yang berkelanjutan untuk melayani kebutuhan orang miskin yang datang ke Caritas Roma setiap Jumat malam. 400 hingga 450 orang dilayani makan malam setiap hari. 150 orang ditawari tempat tinggal, dan begitu banyak dari mereka yang datang untuk mendapatkan perawatan gratis di rumah sakit yang berdampingan. Kami bersyukur kepada Tuhan atas pekerjaan luar biasa yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan di Roma. Dignitas Infinita, martabat yang tak terbatas bagi umat Allah. Suster Mary Shruti, Mary Vijaya, Mary Sarita, Mary Maduri, Mary Manasi, Mary Manjukta, dan Mary Sunari mengikuti seminar di Institusi Hidup Bakti Sannyasa, Bangalore, India, dengan tema Peziarah Harapan yang menjamin dignitas infinita atau martabat yang tak terbatas bagi umat Allah. Seminar ini bertujuan untuk memahami dan merefleksikan dokumen Dignitas Infinita bersama dengan tema Yubileum 2025. Ada 5 sesi pleno yang diadakan selama 2 hari. Pastor Paulson Felianur JMF memberikan sebuah presentasi secara terperinci tentang latar belakang dokumen ini, dan pada setiap babnya membahas tumbuhnya kesadaran akan pentingnya martabat manusia, peran gereja dalam mewartakan, mempromosikan,
dan menjaminnya, serta pelanggaran-pelanggaran berat yang terjadi di dunia saat ini. Pada sesi kedua, Pastor Jose Cristo Rey CMF membahas tentang pneumatologi martabat dan harapan. Setelah makan siang, ada presentasi poster sukarela mengenai tema seminar yang harus didaftarkan sebelumnya. 10 poster yang kreatif dan penuh wawasan dipamerkan oleh berbagai kongregasi. Sesi ketiga adalah memulihkan harapan dan martabat peziarah di pinggiran India oleh Pastor George Kanatanam. Isu-isu yang diangkat adalah merosotnya harapan dan martabat di India. Tindakan praktis dan konkret juga dibahas mengenai berbagai agama di India dapat menjadi lentera harapan dan martabat bagi mereka yang terpinggirkan dan miskin. Hari pertama diakhiri dengan perayaan Ekaristi Kudus yang dipimpin oleh Yang Mulia Peter Makado, Uskup Agung Bangalore. Sesi keempat pada hari kedua dipimpin oleh Suster Lalita Thomas SJT yang merupakan salah satu perwakilan religius wanita dari India dan Asia di Sinode. Ia membahas harapan martabat dalam gereja dan hidup bakti. Pembicaraannya terutama didasarkan pada pengalaman sinodalitas selama sidang sinode pertama dan kedua. Sesi kelima dari seminar ini dipimpin oleh Bruder Paul Raj SG dengan tema pelayanan harapan dan martabat, implikasi-implikasi formatif. Sesi ini difokuskan pada isu-isu yang berkaitan dengan harapan dan martabat dalam formasi religius. Seminar ditutup dengan diskusi kelompok di mana para pembicara hari pertama dan kedua menjawab serta mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Ini adalah pengalaman yang sangat memperkaya. Sesi-sesi tersebut memberikan wawasan yang mendalam mengenai kesucian setiap kehidupan manusia dan memperkuat komitmen kami dalam memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, belas kasih, dan cinta. Melalui diskusi yang menarik dan momen-momen reflektif, kami memperoleh suatu pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana menjunjung tinggi martabat manusia dalam interaksi sehari-hari dan dalam pelayanan kami di masyarakat. Upacara penutupan perayaan 75 tahun. SMA Sofia merayakan perayaan penutupan spektakuler perayaan 75 tahunnya pada tanggal 18 Januari 2025 dengan dihadiri para tamu kehormatan. Para tamu kehormatan tersebut meliputi Monsignor Leopoldo Kirilli, Nuncio Apostolik, Monsignor Dr. Peter Makado, Uskup Agung Keuskupan Agung Bangalore, Monsignor Bernard Blasius Moras, Administrator Apostolik Keuskupan Mysore, Monsignor Arokiaraj Satis Kumar, Monsignor Yosef Susainatan, Uskup Auxiliar, Monsignor Dr. William, Uskup Emeritus Keuskupan Mysore, Suster Mary Cetana SND, Provinsial Provinsi Maria Visitasi Bangalore, dan Suster Mary Alice SND, Provinsial Provinsi Maria Diangkat ke Surga Patna. Acara dimulai dengan perayaan Misa Kudus, diikuti oleh pertunjukan budaya seperti lingkaran kehidupan, betapa besarnya Tuhan kita dan evolusi anak perempuan. Sebuah segmen khusus Aula Sofia yang terkenal menampilkan sejarah sekolah yang kaya akan kisah. Suster Mary Alpana, Kepala Sekolah SMA Sofia, dalam sambutannya menyambut baik acara ini dengan mengutip dari Paus Fransiskus yang menekankan pentingnya budaya perjumpaan, berjumpa dengan orang lain, membangun jembatan,
dan memupuk sikap saling menghormati. Pendidikan holistik yang disediakan oleh SMA Sofia mendapat pujian dari Monsinyur Nuncio Leopoldo Girelli yang mengapresiasi berbagai upaya suster-suster Notre Dame dalam membentuk visi dan misi lembaga. Yang Mulia Uskup Agung Peter Makado menekankan pentingnya kemanusiaan dalam pendidikan dan menyoroti dampak transformatif dalam mendidik para wanita dengan mengatakan, jika Anda mendidik seorang wanita, Anda mendidik sebuah generasi. Beliau juga mengapresiasi SMA Sofia atas komitmennya yang tak tergoyahkan dalam memberdayakan para wanita melalui pendidikan. Acara ditutup dengan catatan yang berkesan dalam rangka merayakan 75 tahun keunggulan sekolah dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap nilai-nilai universal dan keterbukaan atau inklusivitas. Acara ditutup dengan makan bersama, menyatukan semua orang dalam semangat persatuan dan perayaan.